Halo Sobat Neo, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Ki Anom di Neo Channel. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman. Untuk channel ini hiatus cukup lama dikarenakan saya ada beberapa kesibukan sehingga mengakibatkan saya vakum untuk mengupload video tutorial mengenai programming dan database. Nah, sekarang kita akan kembali melanjutkan materi terakhir kita, yaitu mengenai database. Pada materi sebelumnya kita telah belajar dan membahas mengenai prosedur dan fungsi yang ada di dalam database kita, yaitu yang ada di dalam MySQL. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi lainnya mengenai database, yaitu mengenai apa yang dinamakan trigger. Oke, sebagai pengantar kita perlu paham terlebih dahulu sebenarnya trigger itu apa. Nah, trigger itu adalah kumpulan kode SQL yang berjalan secara otomatis untuk mengeksekusi perintah insert, update, dan juga delete. Jadi trigger ini dia berisi kumpulan-kumpulan query atau code SQL yang nantinya itu akan berjalan secara otomatis sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang kita perintahkan di dalam trigger tersebut. Nah, di dalam trigger itu nanti kita bisa menjalankan query insert, update, maupun delete. Nah, biasanya trigger itu dapat dijalankan sebelum atau sesudah proses insert, update, maupun delete. Nah, untuk perintah insert, update, delete ini merupakan salah satu perintah dari DML. Nah, ini adalah gambaran sintaks secara umum untuk trigger. Yang pertama, seperti biasa ya, sama seperti kita membuat prosedur dan fungsi, kita ubah dulu untuk delimiternya. Nah, biasanya query itu delimiternya adalah titik koma. Nah, di sini kita ubah delimiternya itu menjadi double dollar atau $2 kali. Nah, di dalam delimiter ini kita buat sebuah sintaks yaitu berisi create or replace trigger. Ini adalah nama trigger yang ingin kita buat apa. Lalu trigger ini akan dijalankan sebelum atau sesudah. Ini kita pilih salah satu, sebelum atau sesudah dari insert, update, atau delete. Nah, nanti triggernya itu akan disimpan ke tabel apa. Ini adalah nama tabel untuk menyimpan triggernya. Lalu di sini ada sintaks for each row. Lalu query-nya kita masukkan di dalam begin dan end ini. Jadi di query SQL code ini berisi query yang ingin kita jalankan, yaitu tadi query insert, update, ataupun delete. Nanti untuk lebih jelasnya nanti kita akan coba praktekkan bagaimana membuat trigger di dalam MySQL kita. Nah, perlu teman-teman ketahui, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa trigger itu dia dijalankan sebelum atau sesudah perintah DML, yaitu insert, update, ataupun delete. Nah, jika untuk before insert, ini trigger itu dijalankan sebelum record itu dimasukkan ke dalam database. Jadi sebelum adanya proses insert, itu nanti kita akan menjalankan trigger terlebih dahulu. Nah, triggernya itu nanti apa? Yaitu sesuai dengan kode SQL yang kita buat, yaitu bisa insert, update, maupun delete. Nah, kebalikannya, jika tadi before sebelum proses insert, maka untuk after insert, yaitu trigger itu akan dijalankan setelah record dimasukkan ke dalam database, atau setelah fungsi insert itu dijalankan. Maka kita akan menjalankan fungsi trigger. Hal tersebut berlaku juga untuk before and after untuk update maupun before and after untuk delete. Jadi fungsi trigger yang dijalankan sebelum atau sesudah update dan juga sebelum atau sesudah delete. Oke teman-teman, sekarang kita akan langsung praktek untuk menerapkan trigger di dalam database MySQL kita. Nah, silakan teman-teman buka kembali DBMS-nya, yaitu kita kemarin menggunakan DBMS SQL Yoke. Nah, kemarin kita untuk prakteknya menggunakan database yaitu DBShop. Nah, sekarang silakan teman-teman buka kembali DBShop ini. Di dalam DBShop kita telah memiliki beberapa tabel, yaitu ada tabel customer, employees, office, order details, order, payment, product lines, dan juga product. Nah, terakhir kita pernah membuat
view, tabel view, kemudian kita pernah membuat prosedur, dan yang terakhir kita telah membuat yang namanya fungsi. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai trigger. Nanti trigger itu akan tersimpan di mana? Yaitu akan tersimpan nanti di sini. Nanti semua trigger yang kita buat nanti akan tersimpan di sini. Nah, untuk studi kasus yang akan kita gunakan pada materi kali ini, kita akan menggunakan dari tabel yaitu customer. Nah, jadi apapun yang akan kita lakukan terhadap tabel customer, baik itu kita akan menambahkan data, mengubah data, maupun menghapus data, nanti semua record tersebut akan tercatat. Nanti kita akan membutuhkan tabel baru yaitu tabel log customer, yaitu untuk mencatat setiap perubahan yang ada di dalam tabel customer. Nah, untuk mencatat ke dalam tabel log customer tersebut secara otomatis, kita membutuhkan yang namanya trigger. Jadi trigger nanti akan menginputkan secara otomatis ke tabel log customer ketika kita melakukan sesuatu terhadap tabel customer. Jika kita menambahkan customer baru, maka perubahannya itu atau customer yang ditambahkan tersebut juga akan tercatat di log customer. Jadi setiap kita ingin menambahkan customer baru, lognya itu juga akan tercatat di tabel customer. Jadi nanti customer yang ditambahkan juga itu akan tercatat di tabel log customer. Kita mengubah data customer juga nanti akan tercatat di log customer. Begitu juga kita menghapus data customer. Oke, kita langsung saja. Kita akan menggunakan tabel customer ya. Jika kita lihat di tabel customer tersebut, ini sudah ada beberapa nama atau beberapa data yang terdiri dari kolom ada customer number, customer name, kontak last name, kontak first name, dan lain sebagainya sampai dengan credit limit. Nah, kita akan membuat tabel yang sama seperti tabel customer. Jika kita lihat di info, ini untuk kolom-kolomnya atau fieldnya itu ada ini ya. Ada customer number, tipe datanya integer atau tipe datanya integer dan not null. Lalu ada customer name, tipe datanya varchar, kontak last name, tipe datanya varchar juga, dan seterusnya. Oke, jadi nanti kita akan membuat tabel log customer yang isinya sama persis dengan tabel customer. Nah, kita bisa menggunakan query ini ya. Query yang sama ketika kita membuat tabel customer, yaitu query-nya ini. Nah, misal kita akan membuat duplikasi dari tabel customer yang namanya akan kita ubah menjadi tabel log customer. Nah, untuk query duplikasinya, kita dapat menjalankan query create table seperti biasa. Kita jalankan saja create table. Nah, kita set di sini untuk nama tabelnya yaitu log customer. Nah, karena untuk log customer ini akan kita gunakan untuk menyimpan setiap perubahan yang kita lakukan terhadap tabel customer. Oke, ini ada typo. Nah, gini ya. Kita create tabel log customer. Isi dari tabel log customer itu isinya sama seperti tabel customer. Berarti kita inisialkan saja, dia select all from customer. Nah, seperti ini. Select bintang from customer. Nah, ini artinya kita akan membuat tabel log customer yang isinya atau strukturnya itu sama seperti tabel customer. Di sini kita select all from customer. Jadi kita akan menselect semua kolom yang ada di tabel customer. Oke, kita coba jalankan ini dulu ya. Oke, di sini jika teman-teman lihat sukses ya, nol error, karena tabel customer sudah berhasil. Nah, jika belum muncul di sini, silakan teman-teman bisa klik refresh, yaitu yang ada di atas ini, refresh atau tekan F5. Nah, di sini kita sudah bisa membuat log customer. Nah, isi dari log customer itu sama seperti tabel customer ya. Jika teman-teman perhatikan, kita klik tabel customer, isinya sama. Kita menduplikat struktur beserta datanya. Nah, jika kita tidak ingin menggunakan datanya, kita bisa turunkan saja datanya. Kita hapus datanya secara keseluruhan. Yaitu kita jalankan sintaks truncate tabel
log customer. Nah, seperti ini. Jadi kita akan menghapus semua isi dari tabel log customer. Kita coba jalankan. Tidak jalan. Oh, di sini tidak perlu pakai tabel ya, karena udah ada log customer. Jadi sintaksnya seperti ini. Nah, kita coba jalankan untuk truncate log customer ini. Kita jalankan. Nah, sukses ya. Untuk query-nya berhasil dijalankan tanpa error. Jika teman-teman lihat kembali di tabel log customer, di tabel data, silakan teman-teman refresh saja jika masih ada datanya. Nah, semua datanya sudah terhapus. Begitu juga untuk customer-nya, dia masih ada datanya karena yang kita hapus adalah yang ada di log customer. Oke, gitu teman-teman. Kita sudah berhasil membuat tabel baru, yaitu kita membuat tabel yang mirip dengan tabel customer, yaitu namanya log customer. Tadi fungsi untuk tabel log customer ini kita gunakan untuk mencatat setiap perubahan yang ada di tabel customer, baik itu penambahan, perubahan data, maupun penghapusan data. Nah, sekarang kita modifikasi dikit lah untuk tabel log customer ini. Kita ingin mencatat kapan waktu perubahan tersebut dilakukan. Kita bisa tambahkan satu kolom baru atau satu field baru untuk mencatat waktu kapan perubahan itu dilakukan. Di sini kita bisa gunakan saja fungsi alter. Alter tabel apa? Kita gunakan alter tabel, yaitu tabel log customer. Oke, ini ya, kita akan melakukan perubahan ke tabel log customer. Kita gunakan add. Kita akan menambahkan apa? Kita akan menambahkan satu kolom untuk mencatat waktu kapan perubahan tersebut dilakukan. Oke, mungkin kita bisa saja gunakan nama kolomnya adalah modified add. Nah, dia tipe datanya apa? Yaitu dia tipe datanya adalah datetime. Kita set dia not null. Oke, gini ya teman-teman. Sekarang kita coba run. Oh, dia tidak menjalankan query-nya. Kita coba blok query-nya, kita coba run. Nah, di sini query-nya sudah sukses tanpa error. Nah, sekarang silahkan teman-teman lihat di tabel log customer. Teman-teman lihat di sini di bagian terakhir ada kolom modified add. Nah, jika belum ada silahkan teman-teman refresh. Nah, sudah ada ya modified add. Oke, itu satu. Jadi kolom ini digunakan untuk menyimpan waktu perubahan terhadap tabel customer tersebut. Mungkin untuk lebih membedakannya, kita tambahkan satu kolom lagi untuk ngeset query yang kita jalankan itu adalah query apa? Insert, update, ataupun delete. Nah, tinggal kita ubah saja di sini. Mungkin kita namakan adalah set trigger. Jadi triggernya itu untuk insert, update, atau delete ya. Nah, untuk tipe datanya kita buat varchar 15 saja, jangan banyak-banyak. Lalu kita set not null juga. Ini not null. Oke, sekarang kita blok untuk query-nya. Lalu kita coba run. Execute. Kita execute. Sukses tanpa error. Sekarang silakan teman-teman lihat tabel log customer ke tabel data. Jika belum ada, silakan teman-teman refresh. Nah, sekarang sudah ada modified add dan juga set trigger. Oke, sekarang tabelnya sudah siap. Sekarang waktunya kita akan membuat trigger untuk menambahkan data ke dalam tabel log customer. Oke ya. Ini bisa kita hapus saja, atau jika teman-teman tidak ingin menghapusnya, teman-teman bisa open new query. Kita tekan tanda plus ini saja, lalu new query editor, atau kita tekan Ctrl T. Oke, sekarang kita buat triggernya. Yang pertama kita set untuk delimiternya. Delimiternya yang semula di dalam query ini adalah titik koma, kita ubah dolar terlebih dahulu agar kita bisa menjalankan trigger. Oke, sekarang kita buat query yaitu create or replace.
Jika triggernya belum ada, nanti akan di-create. Jika triggernya sudah pernah ada sebelumnya, maka akan di-replace atau di-update. Kita akan buat apa? Jika fungsi berarti kita create or replace fungsi. Untuk prosedur kita create or replace prosedur. Nah, untuk trigger kita sama, yaitu create or replace trigger. Nah, di sini kita akan memasukkan nama triggernya yaitu insert customer. Nah, seperti ini ya. Nah, trigger ini akan kita gunakan untuk apa? Yaitu setiap ada penambahan data customer di dalam tabel customer, nanti penambahannya tersebut akan tercatat juga di tabel log customer. Ya, gitu ya. Nah, untuk trigger insert customer ini, nanti akan kita jalankan itu sebelum atau sesudah. Untuk konsepnya sama, jika sebelum kita gunakan before, jika sesudah kita gunakan after. Tadi fungsinya kita akan menambahkan atau memasukkan data ke dalam log customer jika ada penambahan data customer baru ya. Berarti di sini before insert, karena insert ke tabel customer. On apa? Yaitu on nama tabelnya apa? Yaitu tabel customer. Nah, artinya jika ada penambahan data di tabel customer, nanti kita akan menjalankan fungsi trigger ini. Jangan lupa kita tambahkan di sini for each row. Nah, kita buat begin dan juga end. Nah, di dalam begin end ini kita tambahkan query yang akan kita lakukan. Tadi kita akan menambahkan data ke dalam log customer jika ada penambahan customer baru. Berarti untuk SQL code-nya kita tuliskan saja insert into log customer. Nah, kita akan menambahkan data ke dalam tabel customer. Nah, isi datanya itu apa? Kita set saja. Misal kita ingin memasukkan customer number-nya saja. Customer number. Nah, customer number-nya itu kita masukkan berdasarkan customer number yang baru. Yaitu new titik customer number. Jadi customer number yang tersimpan di dalam tabel customer ini nanti akan tersimpan juga di tabel log customer ini. Oke, selain customer number, kita set apa lagi? Mungkin customer name ya. Customer name, kita buat new customer name. Oke, mungkin dua itu dulu. Jika ada yang lainnya, silakan teman-teman tambahkan. Mungkin kita tambahkan satu lagi, yaitu selain customer name, kontak last name dan kontak first name. Coba ya. Berarti kontak last name kita isi dengan new dari kontak last name, lalu kontak first name kita isi dengan new kontak first name. Oke, seperti ini. Jangan lupa untuk modified add dan set triggernya kita masukkan juga. Sebenarnya bebas ya. Ini hanya untuk sebagai contoh saja. Nanti teman-teman ingin membuat tabel log customer-nya mau seperti apa, itu bebas, terserah teman-teman. Ini hanya untuk contoh saja. Saya menggunakan tabel log customer yang mirip seperti tabel customer. Kita hanya menambahkan kolom modified add dan juga set triggernya. Oke, untuk modified add. Nah, di sini untuk modified add kita set now karena akan mencatat waktu sekarang atau waktu kapan trigger itu berjalan. Lalu untuk set triggernya, trigger kita set karena ini trigger untuk insert ya, berarti kita set saja insert. Oke, sudah ya. Kemudian jangan lupa kita tutup dengan titik koma dan juga end. Nah, tadi untuk delimiternya sudah kita ubah ke dalam dolar. Sekarang kita kembalikan untuk delimiternya. Kita kembalikan ke titik koma. Ini typo delimiter. Oke. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita coba execute untuk trigger ini. Kita coba jalankan. Kita klik execute. Oh, di sini ada error, ada null error.
Oke, errornya ada di near kontak first name modified. Nah, ya di sini nih. Ini kurang titik. Nah, kurang titik. Oke, jadi new titik kontak last name dan new titik kontak first name. Oke, kita coba execute ulang. Oke, masih ada error yaitu di delimiternya di line 13 ini ya. Oh, ini bukan titik koma tapi dolar. Karena tadi untuk delimiternya sudah kita ubah menjadi dolar ya. Maka di sini untuk begin n-nya delimiternya untuk n-nya itu pakai dolar. Oke, kita coba execute lagi. Oke, untuk query-nya berhasil dijalankan tanpa ada error dan juga warning. Nah, sekarang silakan teman-teman lihat di triggernya. Jika belum muncul, silakan teman-teman refresh. Atau teman-teman bisa klik kanan di root, lalu refresh object. Jika teman-teman lihat di dalam trigger, nah, sudah ada trigger insert customer. Oke, trigger untuk insert sudah berhasil kita buat. Nah, sekarang kita coba tes, kita jalankan untuk triggernya. Kita buat saja new query baru. Nah, sekarang kita akan menjalankan query insert ya ke dalam tabel customer ini. Tadi triggernya kita gunakan ketika ada data customer yang kita tambahkan akan juga tertambah di tabel log customer ya. Nah, sekarang kita insert ke tabel customernya. Kita set saja insert into tabel customers. Kita set untuk customer name, kontak last name, kontak first name. Nah, kita isi untuk customer name, kontak last name, dan juga kontak first name-nya ya. Lalu value-nya apa? Value-nya mungkin kita set saja, mungkin ada lagi anom. Lalu untuk first name-nya ada lagi, lalu last name-nya adalah anom. Oke, mungkin seperti ini ya. Sekarang kita coba execute query-nya. Oh, ini typo, harusnya into. Nah, insert into customer. Jadi kita coba execute. Sukses tanpa adanya error. Nah, sekarang silakan teman-teman cek di tabel customer. Sudah ada penambahan baru. Oh, ini untuk customer number-nya dia belum auto increment ya. Nanti akan kita ubah untuk tabel customer ini untuk customer number-nya menjadi auto increment. Jadi tidak nol seperti ini. Jadi nanti akan melanjutkan nomor yang terakhir. Nah, sekarang silakan teman-teman coba cek di tabel log customer. Nah, sudah ada penambahan customer baru ya. Jadi tadi customer yang kita tambahkan di tabel log customer, dia akan tersimpan juga di tabel log customer. Nah, jika teman-teman lihat di bagian belakang, yaitu di modified add, kapan data ini berubah atau customer ini ditambahkan, yaitu di tanggal 10 Januari di pukul 10 malam. Nah, untuk triggernya adalah trigger untuk insert. Oke, gitu teman-teman. Oke, kita perbaiki dulu ya untuk customer number-nya. Tadi customer number-nya di tabel customer dia belum auto increment. Kita perbaiki dulu. Nah, kita memperbaikinya dengan menggunakan sintaks alter. Alter tabel. Nama tabelnya adalah customer. Nah, di sini kita gunakan modify. Nah, yang kita modify itu apa? Yaitu customer number. Untuk customer number-nya kita set integer auto increment. Nah, seperti ini. Sekarang kita blok, lalu kita coba execute. Oke, sukses tanpa adanya error. Nah, tadi kita sudah terlanjur menambahkan data customer. Mungkin kita hapus terlebih dahulu ya. Ini kita hapus. Lalu untuk yang di log customer juga kita hapus.
Oke, ini untuk query-nya bisa kita hapus saja. Nah, sekarang kita coba jalankan query ini lagi ya. Query insert-nya. Kita coba execute. Oke, sukses. Sekarang teman-teman coba lihat di tabel customer-nya. Nah, sudah ada penambahan customer baru untuk customer name-nya. Yaitu nomornya adalah 1. Oh, harusnya berlanjut ya. Oke, tapi tidak apa-apa. Nah, sekarang silakan teman-teman lihat di tabel log customer-nya. Nah, di sini untuk tabel log customer juga ada penambahan data customer. Oh, ini untuk customer number-nya tetap 0. Kenapa ya? Customer number, new customer number. Harusnya sudah benar ini. Untuk customer number-nya harusnya dia juga berubah. Oke, sebenarnya tidak apa-apa ya untuk customer number-nya ini. Oh, karena kita belum memasukkan di sini ya. Jadi di query-nya ini, di trigger-nya ini nanti dia akan ngeset sesuai dengan inputan kita. Yaitu untuk customer number, kita kan belum memasukkannya di sini, berarti ternyata dia tidak masuk ke dalam trigger-nya. Jadi hanya masuk ke dalam trigger yaitu customer name, customer yang kontak last name sama kontak first name. Karena kita memasukkan di query insert-nya hanya customer name, kontak last name dan kontak first name. Nah, untuk triggernya seperti itu, yaitu trigger untuk before insert. Jika untuk after ya bagaimana? Tinggal kita ubah saja di sini, yaitu menjadi after. Atau teman-teman bisa menambahkan inputan yang lainnya, seperti di sini kan ada phone, ada address, ada city dan lain sebagainya. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut trigger yang kedua, yaitu trigger untuk update. Jadi ketika ada perubahan di data customer, kita akan ngeset juga di dalam log customer. Itu setiap perubahan yang ada di dalam tabel customer kita simpan di log customer. Nah, untuk triggernya bagaimana? Kita buat saja triggernya. Untuk sintaksnya sama ya. Di sini kita buat saja untuk triggernya adalah trigger update. Yang akan kita lakukan sebelum query update di dalam tabel customer. Nah, kita masukkan ke tabel log customer sama. Nah, yang ingin kita simpan di dalam log customer adalah data lama dari customer. Jadi, jika sewaktu-waktu kita membutuhkan riwayat perubahan apa yang terjadi, itu kita bisa mencarinya di tabel log customer. Nah, untuk mendapatkan data lama, kita tidak menggunakan new, tapi kita gunakan old. Nah, di sini kita simpan old semua ya, kita gunakan old. Untuk modified add-nya tetap kita menggunakan now. Lalu untuk set trigger-nya, ini untuk update berarti kita ubah menjadi update. Oke, ini untuk trigger-nya. Silakan teman-teman jalankan execute atau tekan F9. Kita execute. Oke, triggernya sukses tanpa ada error. Silakan teman-teman refresh di dalam root-nya. Teman-teman lihat kembali di DB Shop, di sini sudah ada trigger baru yaitu update customer. Nah, sekarang kita coba tes triggernya itu jalan atau tidak. Kita lihat dulu di tabel customer. Misal kita ingin mengubah customer number 1 ini, Ki Anom menjadi mungkin Anom Suroto gitu ya. Oh, ini kebalik, harusnya last name itu adalah Anom dan first name-nya itu adalah Ki ya. Oke, tidak apa-apa. Nah, sekarang kita ingin ubah saja. Nah, untuk mengubah teman-teman masih ingat ya, kita gunakan fungsi update. Nama tabel yang akan kita update adalah tabel customer. Di sini kita akan merubah apa sih untuk tabel customer ini? Mungkin yang akan kita ubah adalah customer name-nya. Kita ubah menjadi Anom Suroto. Lalu untuk kontak first name, kita ubah menjadi Anom, dan kontak last name menjadi Suroto. Oke, seperti ini ya.
Nah, jangan lupa kita tambahkan where di sini. Jika kita tidak menambahkan where, nanti semua data customer-nya akan berubah menjadi Anom Suroto semua. Yang akan kita ubah adalah yang customer name-nya. Maksud saya adalah customer number-nya sama dengan 1. Jadi kita akan merubah data Ki Anom ini ya menjadi Anom Suroto. Oke, sekarang kita coba kita execute. Oh, ada error. Oh, kita blok dulu ya untuk query-nya, lalu kita coba execute. Oke, ada error. Oke, errornya apa ini ya? Oh, di sini kita kurang sama dengan. Oke, kita blok lagi. Kita coba execute. Oke, berhasil ya, sukses ya. Nah, sekarang silakan teman-teman cek di tabel customer-nya. Jika belum berubah, silakan teman-teman refresh. Nah, di sini untuk customer name-nya sudah berubah menjadi Anom Suroto. Last name-nya menjadi Suroto dan kontak first name-nya menjadi Anom. Nah, sekarang silakan teman-teman cek di tabel log customer. Nah, sudah masuk ya di sini ya. Ada customer number 1, lalu customer name Ki Anom, last name-nya Ki, kontak first name-nya adalah Anom. Ini adalah data lama sebelum data customer tersebut berubah. Nah, di sini sudah di-set kapan perubahan itu terjadi, yaitu triggernya adalah trigger update. Misal kita ubah lagi dari Anom Suroto menjadi Ki Suroto, berarti first name-nya juga berubah menjadi Ki Suroto. Oke, kita coba execute lagi, kita blok, lalu kita execute. Berhasil ya? Silakan teman-teman cek di tabel customer. Nah, berubah menjadi Ki Suroto. Dan untuk log customer, Anom Surotonya tersimpan di dalam tabel log customer ini. Oke, itu trigger untuk update. Nah, sekarang trigger untuk delete. Secara umum untuk delete, triggernya sama seperti update. Tinggal kita ubah saja di sini. Triggernya tadi mana ya? Nah, untuk nama triggernya kita buat triggernya delete customer. Nah, tadi untuk update jika after ya, before-nya kita tinggal ubah saja menjadi after. Nah, di sini kita akan menggunakan untuk delete, berarti kita gunakan before delete saja. Jadi before delete di dalam tabel customer. Sisanya selebihnya sama, tinggal ini kita ganti saja menjadi delete. Oke, gitu teman-teman. Sekarang silakan teman-teman execute untuk query-nya. Untuk query trigger ini. Untuk isinya sama ya. Silakan teman-teman bisa berkreasi ingin melakukan apa terhadap triggernya ini. Contohnya di sini triggernya untuk insert ke tabel log customer. Oke, silakan teman-teman execute. Oke, harusnya berhasil ya. Trigger delete customer sudah berhasil. Silakan teman-teman refresh jika belum ada. Oke, di triggernya sudah muncul ya untuk delete customer. Nah, sekarang kita coba buktikan atau kita tes triggernya, apakah triggernya berjalan atau tidak. Nah, triggernya tadi kita gunakan untuk mendelete, yaitu jika ada data customer yang kita hapus, maka data customer yang kita hapus tersebut akan tersimpan di dalam log customer. Oke, kita buktikan ya. Jika teman-teman lihat di dalam tabel customer, kita akan menghapus customer numbernya 1. Di log customer belum ada ya. Sekarang kita lakukan query delete. Kita akan delete dari tabel customer. Yang akan kita hapus adalah where customer number sama dengan 1. Kita blok, lalu kita coba execute. Oh, error. Oh, di sini harusnya bukan tabel tapi from. Nah, kita akan menghapus dari tabel customer, di mana yang akan kita hapus adalah yang customer number-nya sama dengan 1. Oke, sekarang kita coba hapus, kita execute, kita blok dulu ya. Lalu kita execute. Oke, sukses ya tanpa ada error.
Sekarang silakan teman-teman cek di dalam tabel customer, di tabel data. Jika masih ada, silakan teman-teman refresh. Oke, tabel customer yang datanya Ki Suroto tadi sudah terhapus. Sekarang kita coba cek di log customernya. Ki Suroto. Nah, sudah masuk, sudah dipindahkan di dalam log customer ya. Sudah tercatat di dalam log customer. Nah, di sini tanggal penghapusannya kapan, lalu triggernya adalah delete. Ini adalah contoh sederhana mengenai penggunaan trigger di dalam MySQL. Sebenarnya untuk penggunaan trigger itu sangat luas, tergantung dengan kebutuhan dan juga keinginan dari teman-teman. Teman-teman ingin ngeset triggernya itu seperti apa? Itu ya terserah dari teman-teman. Intinya trigger digunakan untuk melakukan query atau menjalankan suatu query, di mana query yang akan kita jalankan itu adalah query yang setelah kita melakukan insert data atau sebelum melakukan insert data, setelah atau sebelum melakukan update data, maupun setelah dan sebelum melakukan delete data. Nah, kebanyakan trigger itu kita gunakan untuk mencatat log-log seperti ini. Jadi setiap perubahan yang kita lakukan terhadap suatu tabel itu nanti akan tercatat. Jadi riwayat perubahannya itu ada dan selalu tercatat. Oke, gitu teman-teman. Ini adalah contoh sederhana mengenai penggunaan trigger di dalam MySQL. Semoga materi mengenai trigger ini bisa teman-teman pahami dan bisa menambah pemahaman teman-teman mengenai trigger yang ada di dalam MySQL. Semoga materi pada video kali ini bermanfaat. Kita nanti akan jumpa lagi di materi mengenai database lainnya. Saya Ki Anom undur diri dan salam coding.